Ana raikan betul dan ucapan jutaan terima kasih kepada Tuan Imam yang bagikan haluan banyak untuk pengajian kita pada subuh hari ini, supaya kita lebih banyak. Tapi macam mana pun tetap saja kalau pada subuh hari itu kita berzikir secara lebih lengkap, komplit dan cukup. Jangan ada yang diringkas-ringkas. Kenapa? Di permulaan cabaran hidup itu macam-macam. Nanti kita ke sana, ini dengan bisnisnya, ini dengan urusannya, ini dengan politiknya, ini dengan keluarganya, ini dengan anaknya, ini dengan sekolahnya, ini dengan hospitalnya, ini dengan pasarnya, ini dengan problemnya, itu dengan kelangnya, itu dengan sawitnya, itu dengan getahnya, itu semuanya, itu keperluan hidup. Ini cabaran. Mata melihat, telinga mendengar, mulut bercakap, hati berpikir, kepala berenung, semuanya aktif. Tuh, mau tidak mau kita kena cas, kita kena cas, kita cas, kita kena persiapkan terlebih dahulu sebelum dengan kita bawa kereta kita ke KL, pastikan air cukup tidak cukup, minyak hitam, petrol, tayar, jangan-jangan nanti pancit di tengah jalan. Ayah pencata boleh sambung jalanan, lambat jadinya terhambat. Kereta mogok, kereta rusak juga seperti itu. Macam itulah juga dengan jasmani kita. Kenapa di pagi hari kita disuruh untuk kita berzikir sebanyak-banyaknya? Sebab ini menentukan. Jadi supaya dengan kita akan sanggup untuk berhadapan dengan berbagai cabaran juga dengan berbagai tantangan hidup. Apakah kira-kira dengan perempuan yang bugil? Apakah kira-kira daripada duit yang syubhat? Apakah kira-kira dengan penghasilan yang haram? Apakah kira-kira dengan godaan daripada musik hiburan dan juga dengan lakonan daripada artis-artis daripada sana sini? InsyaAllah diri kita tidak akan tercabar. Kalau tercabar pun tetap saja slogan yang kita ucapkan pada saat itu, inni akhafullah, takut kepada Allah. Kenapa? Sebab sudah ter-backup, sudah kita filter, sudah kita pagar, sudah kita berikan pelindung dan perisai kuat kepada diri kita. Itulah hikmatnya Nabi kita bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir asyara marratin, setelah sembahyang maghrib, asyara marratin 10 kali selepas subuh. Itu imam-imam antum jangan dibuat jadi 3 kali. Siapa yang paling tahu tentang perkara-perkara sunnah? Dan siapa yang paling tahu tentang ganjaran dan balasannya? Dan siapa yang melihat asrar nafahat tuyukat daripada Allah, tentang rahasia daripada zikir dan juga dengan amalan bacaan-bacaan yang kita baca? Tidak ada yang lebih mengetahui, tidak ada yang lebih arif, tidak ada yang lebih mengamat, tidak ada yang lebih mengenal daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengikuti segala sesuatu sebagaimana dengan panduan yang saya katakan malam kemarin. Passwordnya salah, laptop, netbook kita tidak boleh dibuka. Pennya salah, ATM kita tidak tahu berapa isi yang ada di dalamnya. Macam itu juga kalau salah kunci. Mesti dengan kereta, mesti dengan rumah, mesti dengan kedai, mesti dengan motor, atau juga perkara-perkara seumpamanya tidak boleh dibuka. Kenapa? Sebab karena itu bukan kuncinya. Macam itu juga yang kita nakkan apa? Yang kita nakkan itu adalah rahmat, maghfirah, anugerah, pemberian daripada Allah. Kita ikuti aturannya. Yang nakkan sesuatu mesti melamar terlebih dahulu. Kalau pada saat kita nak melamar, mesti kita lengkapi persyaratan-persyaratannya. Harus ada IC, harus ada photostat paspor, harus ada gambar, isi borang, tambah dengan uang iurannya 30 ringgit. Baru kita akan mendapatkan permintaan yang kita mohon. Macam itulah pada waktu kita melamar pekerjaan. Sekarang kita melamar rahmatnya Allah. Apa yang kita lamar? Yang kita lamar agar diri kita terbackup dan juga mendapatkan perlindungan dan perisai yang kuat, sehingga dengan kita kalau tercabar dengan gangguan hidup sekalipun, tetap saja dengan kita teguh. Kita berdiri atas dasar pendirian kita. Apakah itu dengan sogokan uang haram? Apakah itu dengan senyuman daripada wanita pelacur? Apakah itu juga dengan tawanan dan wasawisus syaitan yang menggoda dan juga yang membelenggu pemikiran seseorang? Tetap dengan kita tegak berdiri
ala siratil mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tapi yang semacam itu saat ketika dengan syarat-syarat yang disyaratkan kita penuhi, Nabi kita bersabda 10 kali la ilaha illallah, kana hirzan lahu minasyaitan, akan menjadi perisai, pengamat, pengelak, penyelamat dirinya daripada syaitan. Tapi 10 kali itu kira-kira sudah kita baca 10 kali. Jadi kita berharap dengan kita secara khusus, tadi dikatakan tuan guru, maulana, para habaib, dan juga dengan kiai-kiaiat atau dengan baba, dan juga dengan para tokoh masyarakat. Jangan sampai kita menjadi asbab terkuburkannya sunnah-sunnah Rasulullah yang seketika dengan kita beramal secara tidak mengikuti panduan hadis daripada baginda, sebab tidak ada yang lebih mengetahui dengan keutamaan ganjaran pahalanya dan cara pelaksanaannya daripada Sayyiduna Rasulullah. Makanya itu